Senang menyambut Anda di ibadah New Life Church. Dari manapun Anda mengikuti YouTube maupun First Media, welcome. Dan juga bagi Anda yang tune in untuk pertama kalinya, welcome to the family. Dan mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk ibadah. Senang sekali bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Yang semangat memuji dan menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu. Dengan semangat katakan, bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Sama-sama katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat,
dia tidak terkalahkan. Tuhan kita, dia tidak pernah gagal. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. Oh Jesus, give you praise. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh, Jesus, Jesus. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you it's flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down right now, 'cause I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. Oh Jesus, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh Jesus, that you never will. You will never ever fail. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, kami percaya kau tidak pernah gagal, kau tidak pernah terlambat menolong umatmu. Yang percaya kamu say hallelujah. Say hallelujah. Say Jesus. Hey. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak terkalahkan, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dimanapun kita berada, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on. 'Cause you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. Yes, you never will. Jesus never will. Never lost a battle.
battle. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. You never will, you never will. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. Jesus never ever will. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. 'Cause you never lost a battle. Oh, and you can do all things, but oh, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. Oh, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. And I know, you never will. I know, Jesus never will. Oh, Jesus. Hallelujah. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita New Life Church. Tuhan kita tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah gagal. Hey, never ever will fail. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hai Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya yakin hari ini Tuhan akan berbicara secara personal kepada Anda sekalian melalui hadiratnya. Dan saya juga ingin mengajak Anda semua yang baru pertama kali join di ibadah kita hari ini untuk mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. And welcome to the family! Bible Study oleh Pastor Karsten Mark akan kembali diadakan Selasa ini tanggal 11 Mei pukul 8 malam di IGTV New Life Indonesia. Mari sama-sama bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander akan kembali diadakan Kamis ini pukul 7.30 malam live on Instagram. Mari bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan. Pastor Dennis Daniel akan kembali memberkati kita minggu depan dengan pengajaran akan firman Tuhan yang saya yakin dapat memberi dampak yang besar untuk hidup Anda. So, don't miss out! Dan sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di layar ini terdapat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk sejenak dan mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi dan biarkan persembahan kami bisa memberkati orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. And Alive, Sabtu ini kita semua akan beribadah bersama-sama via Zoom ya. Jangan lupa hari Sabtu pukul 4 sore. So, ajakin teman-teman yang lain untuk ikutan gabung ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. So Church, itu semua info untuk minggu ini. Dan sebelum pamit, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu jalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. So, see you next week and God bless you.
Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Stefanus Suwarno. Beliau akan melanjutkan seri yang sudah dimulainya minggu lalu. Mari persiapkan hati dan kita akan diberkati semua. Be blessed. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam sebuah ibadah yang diberkati Tuhan ya. Tentunya kita akan membaca firman Tuhan kembali dan kita akan tundukkan kepala lebih dulu sebelumnya. Kita akan mohon pimpinan dan urapan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ada waktu lagi yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Ada waktu yang Tuhan mau berikan bagi kami untuk kami renungkan firman-Mu lagi. Kami diisi lagi, bejana hidup kami dipenuhi lagi dengan kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dan kalau kami merdeka di dalam Tuhan, maka kami benar-benar merdeka. Kami mohon pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikannya. Bahkan urapan yang sama Tuhan curahkan atas kami semua. Dimanapun kami berada. Dimanapun kami sedang mendengar pemberitaan ini. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti, berikan kami satu daya untuk berkonsentrasi sepenuh dalam beberapa menit. Supaya kami mengerti firman-Mu. Bahkan kekuatan untuk melakukannya pun kami tetap harap datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berhadapan dengan saudara semua jemaat NLC yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, juga jemaat-jemaat gereja lain yang mungkin ikut mendengarkan pemberitaan firman ini. Beberapa waktu lalu saya masih ingat, saya sampaikan tentang berita, yaitu bahwa saya dan saudara seperti Rasul Paulus, kita punya keinginan mengenal ya kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Walaupun dia bersekutu dalam penderitaan bersama dengan Tuhan, sampai dalam kematian sekalipun, kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat, yang pernah didemonstrasikan, ditunjukkan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka orang mati dalam Tuhan pun pasti akan dibangkitkan. Ya, waktu itu kita belajar dari kitab Injil Lukas ya, pasal 24. Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama, waktu murid-murid Tuhan berkumpul di sebuah tempat, di sebuah rumah, membicarakan tentang Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, poin yang pertama, bagaimana Tuhan hadir? Di mana kita membicarakan Dia, di mana kita angkat Yesus sebagai tema kita, disitulah Tuhan hadir. Karena firman berkata, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita lanjutkan ya pembacaan kita kali itu, supaya kita lebih mengerti lagi. Dengan cara manakah, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kemudian. Kita kembali kepada Injil Lukas, pasal yang ke-24. Kita mulai ulang dah ayat 36 mulai ya, supaya kita mengerti ceritanya ini. Karena ini adalah edisi sambungan dari yang sudah. Mari silakan ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lanjut 37. Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Terus 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat pada waktu murid-murid membicarakan tentang Yesus, lalu Yesus hadir, ternyata kehadiran Tuhan pada waktu itu belumlah membuat mereka kenal bahwa yang hadir itu adalah Tuhan Yesus. Ya, mereka masih ada dalam keraguan-raguan, mereka masih ada dalam ketidakpercayaan. Pada waktu mereka melihat, mereka tahu bahwa benar-benar itu Yesus Tuhan yang ada di sana. Lalu firman Tuhan berkata, mereka terkejut dan takut dan menyangka, ya, berpikir
Ya, bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38 berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sampai waktu mereka melihat Yesus, mereka belum kenal apakah itu Yesus atau bukan. Bahkan kalau toh mereka tahu mengenal artinya mengerti, mereka melihatnya masih samar apakah itu Yesus atau itu hantu. Ya. Lalu ayat 39, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dia berkata, lihatlah tanganku. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Perhatikan, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, kita ketemu yang kedua sekarang. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan hadiratnya, merasakan kuasanya, merasakan kehadirannya. Dia berbicara kepada murid-muridnya, lihatlah, lihatlah, ini aku, atau perhatikanlah, ya. Pandanglah. Kemudian bukan hanya lihatlah, perhatikanlah. Ada satu cara yang hebat, Tuhan berkata, rabalah, peganglah, ini aku. Ya, saya percaya saudara-saudara, ini sebuah cara Tuhan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya waktu itu, sampai kepada saya dan saudara pada zaman sekarang. Ya, bagaimana kita merasakan hadiratnya? Kita diharap oleh Tuhan untuk dapat meraba, ya, memegang, menikmati, ya. Saya dan saudara bukan hanya membayangkan dalam pikiran kita, karena waktu murid-murid membayangkan ini Yesus apa bukan, ini Yesus apa hantu, Tuhan segera berkata, ini aku, lihatlah, peganglah. Mungkin bahasa yang lama dikatakan jamahlah, supaya engkau dapat merasakannya. Saya berkata kepada saudara pada akhir-akhir ini, kalau saya dan saudara mau merasakan hadirat Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit dan Tuhan bisa menjamah saya dan menjamah saudara. Ya, saya dan saudara diwajibkan supaya saya dan Anda pada waktu kita beribadah, kita tidak hanya memikirkan tentang Dia, tapi sampai kita menemukan sebuah suasana ibadah, saya dan saudara mendapatkan jamahan dari Tuhan. Kalau Dia menjamah saya jamah Dia. Inilah persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan lewat jamahan inilah saya dan saudara benar-benar merasakan kuasa kebangkitannya. Ya, Bapak Ibu. Pada waktu seorang dijamah Tuhan, Alkitab berkata ada banyak pengalaman-pengalaman tentang jamahan. Ya, bahkan ada nyanyian yang kuno, saya pernah dengar nyanyian itu. Dia jamah segenap hidupku, ya, dia ubah hidupku menjadi baru. Ya, tidak tahu sekarang pernah dinyanyikan apa enggak nyanyian itu ya. Dia jamah segenap hidupku, ya. Dia beri damai di hatiku, dan seterusnya. Semua orang yang punya pengenalan, punya pengalaman di jamah Tuhan, dalam zaman itu pasti merasakan sebuah mujizat, sebuah pertolongan, sebuah keajaiban. Saya mencatat beberapa ayat, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, tidak usah kita baca. Matius 8 yang ke-3, di sana ada cerita seorang yang sakit kusta. Pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, kustanya disembuhkan. Dan saya katakan penyakit kusta pada waktu itu bukan sekedar penyakit fisik. Tapi penyakit kusta mewakili masalah yang sangat kompleks. Baik fisik maupun psikis dan secara rohani. Ya, secara badan orang yang sakit kusta merasakan sakitnya, perihnya, ya, yang namanya sakit yang tidak tertahankan. Sampai beberapa orang yang sakit kusta ada pengalaman digaruklah pakai beling, saudara. Karena sakitnya, karena gatalnya, nyeri yang amat sangat sampai masuk ke dalam. Ya, karena saya pernah juga melayani di daerah Jepara, ada rumah sakit kusta di desa Donorojo. Dia bukan hanya merasakan sakitnya jasmani, tapi secara psikologis, secara kejiwaan, dia tidak boleh kumpul dengan masyarakat.
tidak boleh ketemu dengan keluarga. Dia hidup dalam pengasingan. Dia tidak punya hak untuk menampakkan wajahnya, bahkan harus ditutupinya. Lalu dia teriak memberitahu bahwa dia najis, dan tidak seorang pun dapat menjamahnya. Karena orang yang terjamah dia menjadi najis, dan orang yang sakit kusta atau dijamah orang kusta, dia tidak boleh beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Jadi secara tubuh, secara daging, atau secara jiwa, yang ketiga secara roh, orang sakit kusta adalah orang yang sangat-sangat menderita. Tapi orang kusta ini, waktu dijamah Tuhan, dalam Matius pasal 8 ayat 3, dia disembuhkan dan dia ditahirkan, dia kembali kepada hidup yang luar biasa. Matius pasal yang ke-9 juga ayat yang ke-20, ada seorang yang sakit pendarahan, 12 tahun lamanya, dia disembuhkan. Matius 9 ayat 29, ada orang sakit mata mendapat jamahan dari Tuhan, dijamahlah bagian matanya dan dia juga disembuhkan. Lukas pasal 7 ayat 39, seorang perempuan yang jatuh di dalam dosa akan dilempari dengan batu, dijamah oleh Tuhan dan dosanya juga mendapat pengampunan dan dia diselamatkan. Lukas juga pasal 6 ayat 19, ada kuasa dalam semua jamahannya. Sampai kalau ada orang menjamah Tuhan Yesus, Yesus berkata, aku rasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Kapan? Waktu ada seorang yang menjamah dia. Berikut, pada waktu Markus menulisnya pasal 3 ayat 10, di sana dikatakan, semua sakit penyakit pun disembuhkannya. Bahkan Markus 10:13, anak-anak pun dibawa kepada Yesus untuk dijamah olehnya. Ya, pengalaman orang dijamah Tuhan selalu merasakan hadiratnya. Saya tetap usul kepada saudara-saudara, walaupun saudara mengikuti ibadah secara online seperti ini, Anda dengar berita firman secara online, tapi Anda harus dapat mengupayakan. Anda berdoa di rumah masing-masing sampai saudara dapat jamahan dari Tuhan. Ya, supaya tidak sekadar Anda nonton televisi, nonton handphone Anda, tapi kita rasakan Tuhan hadir, Tuhan menjamah kita, dan di dalam jamahannya selalu ada mujizatnya. Tapi sayang, saudara-saudara. Kenapa saya katakan sayang? Alkitab selalu menyatakan bahwa manusia-manusia yang mau dijamah, minta dijamah Tuhan, selalu pada waktu mereka tertekan dalam sebuah persoalan. Ya, yang sakit ingin menjamah Tuhan, yang buta ingin menjamah Tuhan, yang lain ingin menjamah Tuhan. Tapi setelah mereka menjamah, mendapat pertolongan, mendapat mujizat, mendapat apa yang diharapkan, mereka melepaskan Yesus dan tidak ada lagi hubungan yang karib, yang akrab dengan dia. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya dan saudara masih dapat bersekutu, merasakan jamahan, merasakan pegangan tangan Tuhan, merasakan Tuhan masih memeluk hidup saya dan saudara. Ini merupakan cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Semakin kita kenal dia, semakin kita peka terhadap jamahannya, semakin kita kenal dia, semakin gampang merasakan Tuhan menjamah kita. Tidak menjadi hati yang keras, tapi menjadi hati yang begitu peka terhadap jamahan Tuhan. Ya, mungkin sudah berkata dalam hati kita sekarang, bukankah Yesus sudah naik ke surga? Bukankah dia sudah tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Bagaimana kita bisa menjamah Tuhan? Coba kita lihat satu gambaran sedikit ya. Cerita dari Alkitab kita. Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-9. Ya, sorry mungkin Anda belum mempersiapkan ayat ini. Tapi coba kita cari pelan-pelan ya. Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Tentang menjamah Tuhan. Mari. Silakan, Matius pasal 9 ayat 20 dan 21. Silakan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, bleeding 12 tahun. Bapak Ibu, saya kalau jadi ingat orang bleeding itu ya, saya ingat diri saya. Ya, beberapa waktu lalu tiba-tiba saya lemas, saya masuk rumah sakit
dan ada pendarahan di lambung. Ya, pendarahan selama 3 hari, saya mengalami pendarahan 3 hari di lambung, itu hemoglobin dari 17 menjadi 10,1. Apa kata dokter? 7 liter yang sudah keluar selama 3 hari. Saya tidak bisa bayangkan, ini 12 tahun. Mungkin HB-nya tinggal berapa ya ibu itu ya? Saya tidak ngerti juga ya. Bleeding 12 tahun. Coba kita perhatikan ya. Kuasa jamahan Tuhan itu sebagaimana hebatnya. Lanjut. Setelah 12 tahun mengalami pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang. Maju mendekati Yesus. Dari belakang. Ya. Dan menjamah jumbai jubahnya. Dan menjamah jumbai jubahnya. Perhatikan. Belum menjamah pribadinya. Ya, menjamah jumbai jubahnya. Nanti saya jelaskan apa itu jumbai. Jumbai jubahnya. Terus. Ayat 21. Ya. Karena katanya dalam hatinya. Karena dia percaya. Karena dia berkata dalam hatinya. Karena dia berkata-kata, bercakap-cakap. Dia mengerti sebuah pengertian. Dia punya satu kepercayaan. Yang sekarang mungkin disebut dengan iman. Apa katanya? Asal kujamah saja jubahnya. Asal kujamah saja jubahnya. Walaupun bagian jumbai. Terus? Aku akan sembuh. Puji Tuhan. Ya. Yang kita bicarakan adalah menjamah dia. Tuhan tidak berkata jamahlah jumbai jubahku. Atau jamahlah jubahku. Tapi jamahlah aku. Inilah aku. Nah, saya mesti mulai dari menjamah jumbai. Ya, Bapak Ibu Saudara, jumbai ini adalah bagian jubah atau bagian pakaian Yahudi yang paling luar. Namanya jumbai. Ya, jumbai. Jumbai ini kalau selendang, kalau apa itu namanya, stasmina ya. Yang ada ujungnya itu seperti benang-benang itu. Atau kita baca sajalah, kita bilangan. Ya, supaya kita jelas. Kita bilangan tentang jumbai ya. Bilangan 15. Ya, supaya kita lebih jelas melihatnya. Bilangan 15. Ayat yang ke-37 sampai 38. Ada perintah Tuhan tentang jumbai. Perhatikan ya. Bilangan 15 ayat yang ke-37. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel. Ya. Dan katakanlah kepada mereka. Katakanlah kepada mereka. Bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai. Mereka harus membuat jumbai-jumbai. Ya, jumbai-jumbai. Terus. Pada punca baju mereka. Pada punca, pada ujung jubah mereka. Pada ujung pakaian mereka atau baju mereka. Lanjut. Turun-temurun. Turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu. Dalam jumbai, ya jumbai, dalam jumbai jubah itu. Terus. Haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Dibubuh dikasih benang ungu kebiru-biruan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita lihat baju saya biru, backgroundnya ungu. Ini warna jumbai pada zaman itu. Ungu kebiru-biruan atau ungu kebiru-biruan. Ya, jumbai. Ya, terus bagaimana? Untuk apa itu? Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Maka kalau kamu melihat jumbai itu, warna keungu-unguan, kebiru-biruan itu, kamu akan ingat. Yang pertama diingat apa? Apabila kamu melihatnya. Ya. Kepada segala perintah Tuhan. Yang pertama kamu lihat jumbai itu ingat firman Tuhan. Terus. Sehingga kamu melakukannya. Yang kedua kamu mentaatinya, melakukannya. Terus. Dan tidak lagi menuruti hatimu. Yang ketiga tidak menuruti suara hatimu. Atau matamu sendiri. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, jadi jumbai itu adalah ujung dari jubah. Yang biasanya kalau zaman sekarang saya ke Israel, saya pernah tanya, apa namanya sekarang? Orang Yahudi tidak menyebut dengan kata jumbai, tapi disebut dengan kata cit-cit. Ya, cit-cit. Cit-cit itu apa ya, benang-benang ujung yang ada di jubah mereka. Yang paling luar, yang warnanya sampai sekarang memang biru-biru keungu-unguan. Untuk apa?
Jadi kalau saya melihat orang lain pakai jubah, saya melihat jumbe, saya ingat 3 hal yang saya ingat. 1, saya ingat firman Tuhan. Yang kedua, saya harus mentaatinya. Yang ketiga, jangan ikut suara hatimu sendiri dan keinginan matamu, atau jangan mengikuti hasrat pribadimu, tapi ikutilah kehendak Tuhan dan hasrat Tuhan di dalam hidupmu. Begitu maksudnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi betapa hebatnya perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun. Dia berkata, kalau saja aku dapat menjamah jumbe, ya, jubahnya, aku akan disembuhkan. Ya. Kalau aku dapat menjamah jumbe jubahnya, aku akan disembuhkan. Dan orang kalau sudah menjamah jumbe, itu saja terus dilepas oleh perempuan itu. Tuhan berkata, siapakah yang menjamah aku? Murid-murid berkata, bagaimana bisa Tuhan, orang berdesak-desakan sebanyak ini, engkau tanya lagi siapa yang menjamahmu? Dan dia berkata, aku rasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Lewat mana? Waktu orang menjamah jumbe, menjamah cicit, menjamah ujung jubah paling luar, engkau dapat kuasa, engkau dapat mujizat, ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Yang artinya orang menjamah jumbe itu adalah ingat firman Tuhan, lalu taat kepada firman, lalu tidak nurut kepada keinginannya. Makanya dia mesti belajar berdoa, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita punya gambaran sekarang. Setelah jamah jumbe lalu dilepas saja, orang dapat pertolongan dan mujizat. Kalau dia pegang jumbe terus menerus dan tidak mau melepaskannya, dia hidup dari mujizat kepada mujizat, dari pertolongan kepada pertolongan, dari keajaiban kepada keajaiban. Kalau dia terus pegang jubahnya, tidak cuma jumbenya, semua jubahnya dipeluknya, saya pikir apalagi yang terdapat padanya, apalagi kalau dia peluk lebih dalam lagi, ya, lewat jubahnya dia rasakan tubuhnya Tuhan, apa yang akan terjadi untuk orang yang demikian. Dan janji firman Tuhan berkata, jangan pegang jubahku, kata firman tadi. Jangan hanya pegang jumbe, tapi peganglah aku, jamalah aku. Dan waktu engkau merasakan pegang tanganku, pegang tubuhku, engkau pasti akan mengenal ini bukan hantu, ini adalah Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal kuasa kebangkitannya, pegang pribadinya, tetap jamahannya rasakan, dan setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, jangan pernah tinggalkan dia dan jangan pernah lepaskan dia. Ya, berikut kita maju menuju kepada Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita sampai kepada ayat yang ke-41. Mari. Ayat 41. Ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Ya. berkatalah ia kepada mereka. Ketika mereka sudah menjamah, ya masih belum percaya juga, apakah ini Tuhan atau bukan? Karena girang, karena senang, ya. Tuhan berkata kepada mereka, apa katanya? Adakah padamu makanan di sini? Adakah padamu makanan di sini? Terus? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Terus? Ia mengambilnya. Lalu Tuhan mengambil ikan goreng sepotong itu. Dan memakannya, ya, di depan mata mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan lewat pembicaraan, tema pembicaraan kita, yang kedua kita rasakan jamahannya, sekarang yang ketiga lebih unik. Pada waktu murid-murid belum juga mengenal, waktu mereka belum juga merasakan kehadirannya, Tuhan berkata, adakah makanan padamu?
Ya, sepertinya kali ini Tuhan minta ya, adakah sesuatu yang dapat dimakan? Bapak Ibu, kalau Tuhan mau minta makan, apakah waktu itu Tuhan lapar? Saya kira enggak juga. Ya bolehlah kalau saudara baca, ya lapar Pak, pasti lapar. Kenapa kelapar? Kenapa? Dia minta, berarti kan dia lapar, oke. Kalau dia memang lapar, dia minta makan, apakah dengan minta makanan itu adalah satu-satunya cara supaya Tuhan bisa makan? Saya pikir tidak. Kenapa Tuhan minta sesuatu kepada murid-murid? Adakah makanan padamu? Atau adakah sesuatu yang dapat dimakan? Satu tujuan Tuhan supaya mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nanti tujuannya satu, supaya Tuhan bisa ambil apa yang mereka beri. Dalam hal ini adalah ikan goreng, diberikannya kepada mereka. Lalu Tuhan makan di depan mereka semata-mata. Bukan untuk kepentingan Tuhan lapar atau tidak lapar. Tapi yang saya tangkap adalah waktu Tuhan ambil itu ikan goreng, dia makan di depan mereka hanya dalam rangka memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini aku bukan hantu. Aku terima pemberianmu, aku suka ikan goreng kau berikan kepadaku, aku terima dan dengan pemberian ini, dengan sebuah cita-cita, sebuah tujuan, sebuah pembelajaran, supaya lewat kamu lihat aku makan apa yang kau beri, engkau tahu aku ini Tuhan, aku ini Yesus, dan engkau mengenal aku. Saya berharap saudara-saudara, di samping kita membicarakan dia dalam semua topik hidup kita, kita rasakan jamahannya. Tahukah Anda bahwa kalau saudara dan saya diizinkan, diperkenan Tuhan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan sebagai pemberian atau dalam arti sebagai persembahan, itu bukan seolah-olah Tuhan butuh apa yang kau punya, Tuhan perlu apa yang kau pegang, Tuhan membutuhkan apa yang engkau harus berikan. Semata-mata kalau Tuhan memberi kesempatan untuk engkau beri sesuatu, Tuhan menerimanya, Tuhan menikmatinya, itu untuk memperkenalkan dirinya, pribadinya kepada saudara dan saya. Sehingga lewat persembahan itu, saya dan saudara lebih mengenal dia. Lebih bisa mengerti, lebih bisa merasakan dia di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara, kalau hanya urusan roti atau urusan ikan, bukankah murid-murid telah melihat 5 roti dan 2 ikan sudah cukup untuk 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Kalau hanya butuh ikan, Tuhan tanya, adakah padamu sesuatu yang dapat dimakan? Itu karena Tuhan tahu mereka punya ikan walaupun sepotong. Ya. Kenapa demikian? Injil Yohanes berkata, nanti satu kali. Dia tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya sesuatu. Dia ditanya, adakah ikan padamu? Mereka berkata, Tuhan, sepanjang malam aku menjala, kami mencari dan tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan berkata, sekarang helalah ya perahumu ke dalam, buanglah jalanmu ke sebelah kanan. Waktu mereka berkata demikian, waktu mereka mendengar perkataan itu, Petrus berkata, walaupun sepanjang malam aku menjalan tidak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang memerintahkannya, aku akan melakukannya juga. Mereka membuang jalannya, ditangkapnya ikan sebanyak 153 ekor besar-besar. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan apa yang kita punya. Sebetulnya Tuhan tidak menginginkan sesuatu dari kita untuk kepentingan dia. Karena untuk kepentingan Tuhan, Tuhan Maha Kuasa untuk segala-galanya. Tapi kalau sampai hari ini dia berkata, adakah sesuatu padamu? Adakah sesuatu yang kau bisa berikan kepadaku? Adakah pemberian atau persembahan yang kau bisa ulurkan tanganmu untuk aku? Saya berkata dengan iman, semata-mata tujuannya hanya satu, dalam rangka Tuhan memperkenalkan dirinya.
supaya saya, supaya jemaat Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan, supaya pelayan-pelayan Tuhan lebih mengenal Dia, lebih bergaul, lebih percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menerima persembahan kita, dan betapa bangganya murid-murid waktu dapat memberikan sepotong ikan goreng, Tuhan menerimanya, menikmatinya, dan dengan jalan itu mereka lebih mengenal Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya masih sampaikan kepada Anda, nanti kita sambung lagi beberapa waktu kemudian ya, dari kitab yang sama. Kalau saya dan saudara dapat memberikan sesuatu, hartakah, pemikiran kita kah, tenaga kita kah, pelayanan kita kah, hati kita kah, sampai hidup kita kah yang kita berikan kepadanya, semata-mata bukan Tuhan yang membutuhkannya. Itu semua hanyalah satu sarana supaya saya dan saudara lebih mengenal Dia. Dan saya harap semakin kita merasakan kasih-Nya, mengenal Dia, kita akan lebih bersekutu lagi dengan Dia. Kita hidup tenang, damai sejahtera, tanpa rasa takut. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti jadi penolong dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, tapi pasti membuahkan hasil, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita bersyukur di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa di surga, dengan hati yang penuh ucapan syukur yang limpah, kami datang kepadamu. Kami mohon perkenalkanlah dirimu, memperjelaskanlah pemahaman kami tentang Engkau ya Tuhan. Buat kami lebih mengenal lagi kepadamu. Sebab itu kami berdoa, Tuhan jadikan terus Engkau menjadi pusat pembicaraan kami. Engkau tetap memberikan kami kepekaan, merasakan jamahan-Mu setiap kali kami berdoa, memuji dan bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah kami mampu mempersembahkan persembahan dengan sebuah pemikiran yang benar, bahwa Engkau bukanlah Tuhan yang membutuhkan apa yang kami punya, tapi kalau Engkau berikan kami kesempatan kami memberi, semata-mata supaya kami lebih mengenal Engkau, lebih merasakan Engkau Tuhan secara pribadi, dan kami dapat merasakan janji-janji Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, tetap penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu, yang hari ini mendengar firman-Mu, Engkau meteraikan firman itu di dalam hati kami. Bahkan Engkau berikan kami kemampuan untuk kami melakukannya. Dan kami percaya waktu kami melakukan firman-Mu, janji-Mu itu pasti tergenapkan dalam hidup kami. Akhirnya hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, Engkau bawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu, supaya kami satu kali dapat sampai di puncak bukit kesucian-Mu, untuk memandang wajah-Mu yang indah. Sementara kami di dalam dunia ini, kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Dengan sebuah keyakinan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan berkat yang limpah Tuhan sediakan bagi kami. Sebab itu kami arahkan hati kami kepadamu, kami angkat kedua tangan kami kepadamu, kami terima berkat yang Tuhan sediakan buat kami, yaitu berkat yang limpah-limpah yang dicurahkan oleh Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali kami diberkati, kami tetap diberkati, dan segala berkat ini kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.